Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bramianto, NIM 1920 50 50 25, kelas 1957 PMIA, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Raden Fatah, Palembang. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Pengertian Psikologi Terapan dengan mata kuliah Psikologi Terapan dan dosen pengampu Bapak Hendra Wijaya, SAG, MPDI. Menurut Wikipedia, psikologi terapan adalah penggunaan metode psikologis dan temuan psikologi ilmiah untuk memecahkan masalah praktis, perilaku, dan pengalaman manusia serta hewan. Secara umum, psikologi terapan merupakan penggunaan teori-teori dan prinsip-prinsip psikologi dalam beberapa aspek kehidupan masyarakat. Tujuan psikologi terapan sendiri adalah agar seorang psikolog fokus dalam mempelajari salah satu bidang yang kemudian disebut sebagai psikologi terapan. Jika ditelisik dari sejarahnya, psikologi terapan pertama diperkenalkan oleh Hugo Münsterberg, seorang warga negara Jerman yang datang ke Amerika. Awalnya Münsterberg belajar filsafat. Münsterberg memiliki kepentingan di beberapa bidang psikologi, yaitu purposive psikologi, psikologi sosial, dan psikologi forensik. Dalam 9 tahun, ia telah menyumbangkan 8 buku dalam bahasa Inggris, menerapkan psikologi pendidikan, usaha industri, efisiensi, dan pengajaran. Akhirnya Hugo Münsterberg dan kontribusi mendefinisikan dirinya sebagai pencipta psikologi terapan. Selanjutnya yaitu perbedaan yang utama antara psikologi laboratorium dan psikologi terapan, antara lain adalah bahwa psikologi laboratorium berusaha menjelaskan mengapa dan bagaimana suatu perilaku terjadi. Sebaliknya, psikologi terapan berdasarkan pengetahuan dan laboratorium tadi berusaha mengubah perilaku melalui intervensi atau campur tangan psikologi, misalnya terapi, tes, konseling, dan bimbingan. Kemudian, secara umum, psikologi sangat luas dan mencakup beberapa bidang sehingga agar lebih mudah dalam menangani masalah, akhirnya dipisahkanlah beberapa bidang tersebut. Psikologi terapan mencakup beberapa bidang, antara lain psikologi klinis, psikologi industri dan organisasi, psikologi sekolah, psikologi forensik, psikologi olahraga, dan psikologi kepribadian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan satu persatu bidang psikologi terapan. Yang pertama yaitu psikologi klinis. Psikologi klinis merupakan cabang psikologi yang berfokus pada penanganan, penganalisisan, dan diagnosa penyakit-penyakit jiwa. Lahan kerja psikologi klinis meliputi banyak hal, mulai dari kelainan emosi jangka pendek keluarga hingga kelainan yang sangat parah seperti schizophrenia. Yang kedua, psikologi industri dan organisasi. Psikologi industri memfokuskan pada mengembangkan, mengevaluasi, dan memprediksi kinerja suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh individu. Sedangkan psikologi organisasi mempelajari bagaimana suatu organisasi mempengaruhi data berinteraksi dengan anggota-anggotanya. Selanjutnya, yang ketiga, psikologi sekolah. Psikologi sekolah berusaha menciptakan situasi yang mendukung bagi anak didik dalam mengembangkan kemampuan akademik, sosialisasi, dan emosi yang bertujuan untuk membentuk mindset anak. Yang keempat, psikologi forensik. Psikologi forensik, kajian ilmiah psikologi termasuk isu-isu klinis yang diaplikasikan pada beberapa bidang sistem hukum atau sistem peradilan. Selanjutnya yang kelima, psikologi olahraga. Psikologi olahraga adalah bidang psikologi yang membantu agar bakat olahraga yang ada dalam diri seseorang dapat dikembangkan sebaik-baiknya tanpa adanya hambatan dan faktor-faktor yang ada dalam kepribadiannya. Dengan kata lain, tujuan umum dari psikologi olahraga adalah untuk membantu seseorang agar dapat menampilkan prestasi optimal yang lebih baik dari sebelumnya. Yang keenam, psikologi kepribadian adalah bidang studi psikologi yang mempelajari tingkah laku manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Psikologi kepribadian berkaitan erat dengan psikologi perkembangan dan psikologi sosial, karena kepribadian adalah hasil dari perkembangan individu sejak masih kecil dan bagaimana cara individu itu sendiri dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. 7.
psikologi kognitif. Adalah bidang studi psikologi yang mempelajari kemampuan kognisi seperti persepsi, proses belajar, kemampuan memori, atensi, kemampuan bahasa, dan emosi. Adapun kesimpulan dari materi tadi yaitu psikologi terapan adalah teori, konsep, metode, teknik dalam ilmu pengetahuan perilaku yang digunakan pada berbagai bidang kehidupan manusia. Jadi, sesungguhnya yang disebut psikologi terapan pada umumnya meliputi penggunaan psikologi itu sendiri dalam dunia industri dan organisasi serta bidang-bidang yang lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.